Dibanggakan kami hormati Ibu Ketua Yayasan dan jajarannya, para pengelola, juga Ibu Kepala Sekolah, para guru, dan juga Ketua Komite, dan juga orang tua murid, serta adik-adik sekalian yang saya cintai, dan keluarga besar Sekolah Akilah yang terus saya bersama istri selalu mengamati dari waktu ke waktu, dan bukan sekedar mengamati juga, tapi juga turut bangga. Saya bisa hadir di sini. Saya kaget terus terang. Saya nggak menyangka akan disambut seperti ini, karena rencananya kita cuma pengen lihat dan menuntaskan izin yang sempat tersendat-sendat. Ya, tapi terima kasih banyak. Ini sebuah apresiasi dan semakin menambah rasa bangga saya kepada Sekolah Akilah ini. Bapak Ibu sekalian, paling penting itu bukan anak menjadi cerdas dan pintar. Saya termasuk di sekolah bukan yang pintar. Yang paling penting itu adalah bagaimana sekolah menjadi tempat kita untuk menemukan jalan menuju hidup yang sebenarnya. Mau jadi apa kita ke depan. Jadi itu yang paling penting. Setiap anak itu dari lahir itu sudah Tuhan siapkan untuk menjadi apa dan mengambil bagian apa dalam kehidupan masing-masing di dunia ini. Nah, untuk menemukan takdir seperti itu dan menjemput takdir seperti itu membutuhkan pendamping-pendamping yang tepat. Guru-guru yang baik, yang juga punya karakter, punya akhlak yang bagus, punya budi pekerti yang baik, itu yang tidak ditemukan di banyak sekolah. Indonesia seringkali terjebak untuk mendidik anak menjadi seorang jenius. Kalau nilainya nggak setinggi tetangga atau setinggi anak teman-teman arisan, pasti anak kita yang menjadi korban, dibully ataupun kita hukum sendiri. Ini yang menurut saya tidak sesuai. Saya termasuk orang tua yang tidak menganut aliran itu. Jadi kalau anak saya mau juara kelas atau tidak, bagi saya nggak penting. Terpenting bagi saya adalah anak saya menjadi anak yang baik hati, bisa bersosialisasi, tidak memilah-milah bersahabat dengan siapapun, dan mau membantu orang lain, dan ke depan dia tahu mau jadi apa sesuai dengan kemauan dia, dan kita bimbing menuju jalan yang tepat. Itu yang paling penting. Jadi kadang-kala kita jadi orang tua lupa, kita sering mengintervensi. Kita sering mengintervensi pikiran dan hati anak kita untuk menjadi orang lain. Karena kita sendiri punya impian. Mungkin kita pengen jadi, mohon maaf, jadi pejabat, gak kesampaian, anak kita yang kita intervensi. Kita persiapkan dia untuk menggantikan impian kita. Ya, kemudian sekolah juga sering terjebak untuk melakukan pendidikan-pendidikan yang menurut saya sangat textbook sekali. Ya, jadi kalau kita lihat di negara Jepang, saya pernah bercerita kepada ibu kepala sekolah, saya senang sekali lihat pendidikan di luar. Ya, bahkan di saat pandemi ini, selama 2 tahun ini saya mencoba mengambil sekolah secara online di Amerika. Kalau nggak ada pandemi, saya nggak bisa tempuh sekolah di Harvard, tapi saya ambil. Ya, saya coba. Ternyata enak kuliahnya. Saya tidak harus kuliah seperti masuk ke kelas pada umumnya. Kalau saya lagi nggak ngerti, saya ulangi aja video dari dosen saya. Terus ada teksnya. Saya pelajari lagi, saya ulang-ulang lagi sehingga saya bisa mengerti dan mengikuti ujiannya menjadi lulus. Paling penting itu adalah konten di dalamnya, materi di dalamnya saya pahami atau tidak dan berguna atau tidak. Dan akhirnya itu sangat berguna. Dan saya bisa bertransformasi selama 2 tahun ini mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Nah, Sekolah Akilah saya lihat ini punya aura seperti itu. Dan saya amati sesuai dengan isi pikiran saya bahwa sekolah itu harus bisa beradaptasi dengan profesi sejak dini. Saya lihat anak-anak kan sering diajak tuh ke tempat-tempat profesi, menjadi apa, ya, dan supaya mereka memahami peran dan mulai menghargai bahwa setiap profesi itu jeripayanya seperti apa dan outputnya seperti apa. Dan sejak dini kalau itu sudah ditanamkan, maka anak-anak kita begitu dewasa nggak perlu susah lagi orang tua tuh. Ya udah jelas on the track, jalurnya sudah sangat jelas. Dan ini pasti akan menjadi salah satu sekolah yang paling bagus di Belitung, bukan dari sisi fisiknya,
Jadi Ibu Ketua Yayasan nggak perlu berkecil hati bahwa fisik sekolahnya, sekolah saya kurang misalnya sederhana. Tapi di balik kesederhanaan ini akan lahir orang-orang yang dahsyat dan hebat. Saya percaya. Ya, saya aja tinggal di rumah penuh kelelawar, Bu. Rumah saya itu di belakang Hotel Puncak dalam gang sempit. Saya tidur itu bersama kelelawar di plafon. Nggak ada yang bisa memprediksi seperti itu. Saya nggak pernah memprediksi hari ini bisa jadi wakil bupati. Tapi saya menjalankan hidup sesuai dengan arahan orang tua, yaitu jalankanlah sesuai dengan hatimu mana yang paling cocok. Tapi jangan melakukan sesuatu yang menyimpang dari agama, dari kejahatan, itu nggak boleh. Kemudian sesuatu yang melanggar hukum dan seterusnya. Itu aja garis dari orang tua. Sisanya urusanmu. Nah itu seperti itu. Ya bahkan kalau kita bicara sekolah dulu, nggak punya uangnya, Bu. Saya pernah kuliah tinggal 3.000 rupiah. Nggak tahu mau seperti apa lagi. Nah, titipan pesan saya adalah sekolah ini harus mulai menanamkan jiwa entrepreneur, jiwa kewirausahaan sejak dini. Bagaimana anak-anak nanti menghargai jeripaya orang tua menghasilkan setiap 1.000 rupiah. Misalnya ada kantin kejujuran di sini dibuat. Bagaimana anak-anak diminta berkreasi sesuatu, tapi dari hasil kreasinya meminta anak-anak yang lain untuk tanda petik coba dipasarkan. Bagaimana anak-anak mulai mengenal dunia digital tapi secara terbatas dan terarah. Sehingga ketika dia menemukan dunia digital, rasa penasarannya itu tidak mengalahkan sebuah etika. Itu penting. Kadang-kadang anak-anak kita kan penasaran dengan handphone. Makin kita larang, makin jadi. Dia temukan handphone, nanti dia akan pakai itu menjadi sesuatu yang kecanduan. Itu akan lebih parah. Lebih baik kita ajarkan didik kita menggunakannya secara teratur tapi penuh dedikasi. Itu yang paling penting. Tapi gak semua sekolah bisa melakukan itu dan tidak harus melakukan itu. Itu tergantung konsep sekolah masing-masing. Nah, sekolah alam Akila ini paling cocok, Bu, karena Belitung adalah bagian dari UNESCO Global Geopark yang menjual pariwisatanya bukan dari keglamoran atau kemewahan, tapi dengan keaslian dan keasrian. Asli dan asri. Jadi kalau bisa segeralah Akila bikin MOU dengan Badan Pengelola Geopark Belitung untuk menjadi PAUD dan SD swasta yang berafiliasi berkolaborasi dengan UNESCO Global Geopark di Belitung ini. Ya, saya harapkan itu bisa segera dilakukan dan kurikulum PAUD dan SD-nya juga bisa mulai menerapkan terkait dengan geoset yang ada di UNESCO Global Geopark. Dan kalau ada yang perlu saya support, jangan ragu, kita berkolaborasi. Itulah tugas kita semua ya. Jadi saya minta tolong dinas yang hadir hari ini dikawal penuh nih Yayasan Akila. Kalau ada hal-hal yang masih kurang, tolong segera kita bantu bereskan. Karena semua yang mereka lakukan ini adalah mencetak wajah masa depan Belitung dan Indonesia. Kemarin saya juga sampaikan ke Pak Sekolah, saya punya tempat loh di Pilang. Bekas sekolah masih bagus, dalam interiornya masih lengkap. Kalau Akila mau pakai. Saya tidak akan segan-segan meminjamkan itu. Dan kalau sudah jalan dengan bagus, kita bicarakan bagaimana kita mengembangkannya lebih besar. Ya, dan kalau soal pendidikan nggak ada hitung-hitungan rupiah di situ. Yang ada semua adalah soal dedikasi. Saya rasa itu sambutan saya. Sekali lagi, saya percaya Akila akan menjadi sekolah yang terus meroket. Dari wajah anak-anaknya itu semakin bersinar ya. Saya tadi senang sekali karena disambut dengan cara yang berbeda. Ya, kalau anak-anak biasa kan cuman kasih bendera atau apa ya. Tapi ini sudah mulai berkearifan lokal. Itu bagus sekali. Terima kasih Ibu Ketua Yayasan, Ibu Kepala Sekolah, para pengelola, ketua komite dan Bapak Ibu guru. Anda telah menyekolahkan anak-anak di tempat yang tepat. Ya, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tepuk tangan dong untuk Bapak Wakil Bupati yang sudah memberikan motivasi dan arahannya. Semuanya sangat berarti bagi kami Pak ya, terutama ide-idenya tadi sangat berarti bagi kami. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat bagi pendidikan anak usia dini di Belitung dan khususnya di Indonesia.